Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat sama-sama kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menganugerahkan kami kembali hari yang baru ya Tuhan. Kami dapat melakukan aktivitas kami dan kiranya Tuhan sedikit kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kami dapat berikan hikmat atau dapat mengerti, dan tentunya bukan hanya mengerti, tapi nanti dapat melakukan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang bawakannya, kiranya Engkau dapat berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini tema yang saya ambil ialah iman yang benar membuahkan hasil. Itu diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah. Namun saya akan mengambil dari ayat yang ke-20 untuk bacaan kita pada hari ini. 1 Samuel 1 ayat 20 demikian. Dan setelah lewat waktunya, maka mengandunglah Hana, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah meminta dia dari Tuhan." Bapak Ibu Saudara, berbicara iman seringkali dipahami sebagai sekedar percaya saja kepada Tuhan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa iman sejati tidak berhenti pada pengakuan saja, melainkan selalu terlihat dari buahnya. Iman yang benar akan membentuk sikap hati, mengubah cara pandang, dan mempengaruhi cara kita hidup. Kisah Hana dari ayat yang kita baca pada hari ini adalah gambaran indah tentang iman yang tidak hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan akhirnya membuahkan hasil. Hana adalah seorang perempuan yang lama hidup dalam penantian. Ia mandul, ia dihina, dan seringkali hatinya menjadi hancur. Setiap tahun ia pergi ke rumah Tuhan, namun yang ia terima bukanlah penghiburan, melainkan hanya luka yang terus-menerus diperbarui. Tetapi satu hal yang luar biasa dan patut kita pelajari adalah Hana tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap mau kembali datang kepada Tuhan. Jikalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ada masa ketika Hana tidak lagi berdoa dengan kata-kata yang indah. Ia hanya menangis. Ia mencurahkan isi hati dan jiwanya. Di hadapan Tuhan, ia tidak berpura-pura kuat. Ia datang apa adanya. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita belajar bahwa iman sejati bukanlah iman yang selalu terlihat hebat, melainkan iman yang tetap bertahan. Bukan iman yang tidak pernah lelah, melainkan iman yang tidak berhenti untuk berharap. Iman bukan berarti tidak pernah kecewa, tetapi memilih tetap percaya di tengah kekecewaan itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa jawaban doa Hana tidak datang dengan segera. Dikatakan di sana setelah lewat waktunya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Harus tetap kita ingat bahwa penundaan itu bukan berarti penolakan. Diam itu bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Iman yang benar tidak hanya menunggu jawaban, tetapi juga membiarkan Tuhan membentuk hati kita selama masa penantian itu. Maka ketika waktunya tiba, Hana akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, yang berarti, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Bapak Ibu Saudara, nama itu bukan sekedar nama, itu adalah pengakuan iman dari Hana. Setiap kali Hana memanggil Samuel, ia seolah sedang mengingatkan dirinya sendiri bahwa anak ini bukan dari hasil usahanya. Bukan juga sebuah kebetulan, melainkan anugerah dari Tuhan karena imannya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, iman sejati itu terlihat. Iman yang benar selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Iman tidak mengambil kemuliaan Tuhan, tetapi mengembalikannya kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita menyebut berkat itu sebagai hasil kerja keras, keberuntungan, atau bahkan mungkin kebetulan saja. Tapi Hana pada saat ini mengajarkan kita untuk berkata, ini semua dari Tuhan. Iman yang benar justru melahirkan kerendahan hati. Namun, kisah Hana tidak berhenti pada kelahiran Samuel. Bagian yang paling mengharukan justru ialah pada saat Hana menyerahkan Samuel
kembali kepada Tuhan. Anak yang dia tunggu bertahun-tahun, ia kembalikan kepada Sang Pemberi itu. Hal ini menunjukkan bahwa iman Hana bukanlah iman yang egois. Ia tidak menggenggam berkatnya untuk dirinya sendiri, namun ia mempersembahkannya kembali. Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati tidak hanya ingin menerima, tapi juga rela menyerahkan. Tidak hanya ingin diberkati, tetapi juga mau menjadi berkat. Tidak hanya ingin jawaban doanya saja, tapi juga siap untuk dipakai Tuhan. Seringkali kita berdoa agar Tuhan itu memberikan jawaban. Tetapi lupa bahwa setiap pemberian yang Tuhan kasih, itu adalah tanggung jawab iman. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, semuanya itu bukan hanya untuk kita nikmati, tapi justru untuk memuliakan Dia. Dari kisah Hana kita dapat belajar bahwa iman yang benar selalu membuahkan hasil. Dalam penantian, iman menghasilkan ketekunan. Di dalam jawaban doa, iman justru menghasilkan syukur. Di dalam berkat, iman menghasilkan penyerahan diri. Pada hari ini mungkin di antara kita ada yang sedang berada di dalam masa penantian jawaban. Tetaplah percaya, Tuhan tidak lupa. Mungkin di antara kita juga ada yang sudah menerima jawaban doa. Jangan lupakan sumbernya. Mungkin juga pada saat ini Anda sedang menikmati berkat Tuhan. Janganlah genggam berkat itu hanya untuk diri sendiri. Tapi bagikanlah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai bicara. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa iman yang sejati itu justru membuahkan hasil. Dan tentunya hasil ini tidak kami genggam sendiri, dan biarlah Tuhan boleh mengajarkan kami untuk dapat menyerahkannya kembali pada Tuhan, maupun juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh tanamkan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus Tuhan menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.